night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Kita membahas tema bulanan LBPI. Bulan ini temanya beritakanlah Injil Yesus Kristus. Kalau bulan Mei yang lalu beritakan kasih dengan kasih Allah, kita akan membahas bagaimana kita yang sudah lahir baru. Beberapa waktu yang lalu pernah dibahas bahwa kita lahir baru ini karena kreasi, karena pekerjaan Allah, dan setelah itu bagaimana kita memberitakan Yesus Kristus. Yang pertama, kabar baik, hati yang penuh kasih, hidup yang melayani. 2 Korintus, sebab bukan kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi yang diberitakan itu Yesus Kristus. Saya ingat mengenai kesaksian yang berhasil adalah kesaksian yang dilakukan dengan mengambil prakarsa untuk bercerita mengenai Kristus kepada orang lain. Jadi yang diberitakan adalah Kristus dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tapi kalau di dan yang berhasil sudah ada tambahan sedikit kalimat, sudah lama karena suasana yang sedemikian kita. Jadi kalau kita lihat di berita LPMI dicantumkan kesaksian yang berhasil adalah kesaksian yang dilakukan dengan cara mengambil prakarsa untuk menceritakan Kristus kepada orang lain dalam suasana persahabatan dalam kuasa Roh Kudus. Jadi ada tambahan suasana persahabatan. Jadi ada hubungannya di tema bulan Juni ini disebut kabar baik, hati yang penuh kasih, hidup yang melayani. Hati yang penuh kasih itu kalau suasana persahabatan itu hati yang penuh kasih, karena persahabatan itu saling menjaga, saling menolong, itu hati yang penuh kasih. Dengan rendah hati, saya ingat kalau mau membaca kalimat perkenalan adalah karena kita dengan rendah hati, jadi kita katakan, Pak, Bu, bolehkah Bapak atau Ibu menyampaikan pendapat mengenai buku kecil ini? Atau dengan rendah hati kita katakan, saya sedang belajar di kelas pemuritan, ada tugas untuk membacakan, boleh saya bacakan? Nah, kabar baik, hati yang penuh kasih, hidup yang melayani. Kita berapa kali mendengar bahwa melayani itu adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan orang yang dilayani. Jadi, kalau kita menggunakan 4 hukum rohani, kita harus menyenangkan orang yang kita kabari dengan menggeser sedikit buku 4 hukum rohani ke kanan, ke depan pandangan yang kita bacakan, sehingga dia bisa melihat dengan jelas, dengan menyenangkan. Itu menyenangkan. Sehingga untuk memberitakan Injil Yesus, kita ambil prakarsa. Ada waktu, apakah pagi, malam, ambil prakarsa untuk menceritakan Kristus kepada orang lain dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang berikutnya, ayat yang paling krusial. Disebutkan bahwa dalam 1 Petrus 1 ayat 22-23 itu, menurut buku tema kita, itu adalah alat yang paling krusial. Karena telah oleh ketaatan kamu dan persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dihalal kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih
pernah oleh Allah yang hidup dan ya, kamu telah menyucikan dirimu. Itu artinya telah waktu lahir dulu, bunyi doa menerima Kristus kan, Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau, saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosaku, telah mengampuni dosa, telah menyucikan diri kita. Jadi ini menyebutkan lahir baru, sehingga ayat ini penting karena di dalamnya menyebutkan lahir baru. Telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kebenaran atau oleh iman kepada Injil. Jadi kita dilahirkan kembali itu oleh iman kepada Injil. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita sudah lahir baru itu oleh iman kepada Injil, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi kalau lahir baru itu kita memberi kasih persaudaraan kepada orang, mengamalkan itu kan memberi. Kalau saya mau mengamalkan dana saya untuk panti asuhan, misalnya itu memberikan. Jadi setelah lahir baru itu ada kecenderungan kita mau memberikan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Tulus itu artinya jujur. Kalau yang tidak tulus, misalnya di depan orang itu kita katakan Anda orang yang baik, tetapi di belakangnya kita katakan orang itu tidak baik, itu tidak tulus. Sehingga kita mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan terus menerus, dengan segenap hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Oleh firman Allah yang kekal selama-lamanya. Kalau peraturan di perusahaan itu kan bisa berubah, tapi firman Allah itu kekal. Yang berikutnya mengenai apakah firman Allah itu. Kalau menurut Ibrani 11 ayat 3, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kalau menurut Ibrani 11 ayat 3, firman Allah itu perkataan. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, telah dijadikan oleh perkataannya. Perkataannya jadilah terang, maka terjadi. Jadi kalau menurut Ibrani 11 ayat 3, firman Allah itu adalah perkataannya. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 14, itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, ini kita sudah sering mendengar, firman itu yang dimaksud adalah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi menurut Yohanes 1 ayat 14, firman itu adalah Yesus. Kalau menurut Markus 7 ayat 13, dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan, demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Nah, ini saat Yesus, orang-orang mengatakan murid-murid Yesus makan tangannya tidak dibersihkan. Sehingga Yesus mengatakan, demikian firman Allah kami nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat. Nah, ini dalam konteks Markus 7 ini, firman Allah maksudnya adalah ini sedang membicarakan 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah apakah tidak berlaku hanya memperhatikan adat istiadat? 13 firman Allah adalah 10 perintah Allah. Kalau menurut Roma 9 ayat 6,
Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini ayat sebelumnya bercerita mengenai Israel itu telah mendapat perjanjian-perjanjian, janji-janji kepada orang Israel. Kemudian di ayat 6 ini disebut akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sehingga yang dimaksud adalah janji kepada orang Israel tidak mungkin gagal. Tapi di sini tertulis firman Allah tidak janji pada orang Israel. Dan 1 Petrus 1 ayat 23, Petrus mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi Petrus menegaskan bahwa firman Allah itu hidup dan kekal. Jadi untuk selama-lamanya. Berikutnya mengenai kabar teragung di seluruh muka bumi. Kristus anak Allah mati menggantikan kita untuk membela kita. Saat teragung, Kristus mati menggantikan kita untuk membayar semua dosa kita. Kristus mati menyerahkan nyawanya untuk membayar dosa kita. Ini adalah kabar teragung, berita teragung, menyerahkan nyawanya untuk dosa kita. Kristus mati nyawanya untuk dosa kita. Ini kabar teragung untuk menggenapi kebenaran. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus datang menghapus seluruh murka Allah. Murka Allah waktu air bah, Yesus datang menghapus seluruh murka Allah. Jadi setelah air bah, tidak ada air bah lagi, Yesus menghapus murka Allah. Menghapus seluruh yang besar. Bangkit dengan kemenangan atas maut. Maut. Maut tidak berkuasa. Itu maut. Dan karena dia bangkit, itu yang membuat iman kita kuat. Iman kita, kepercayaan kita tidak sia-sia karena dia bangkit. Ada kabar teragung. Dengan cuma-cuma melalui pada kita menerima ini semua kasih Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita beriman kepada Yesus luar biasa. Untuk kita kabar yang agung. Melalui iman kepada Yesus Kristus kita merasakan itu semua, kita percaya itu semua, itu menguatkan kita. Hingga hari ini, 2000 tahun kemudian kabar itu tetap menjadi kabar terbesar seluruh muka bumi. Sampai saat ini Yesus adalah pribadi. Sehingga 2000 tahun hanya Kristus yang menjadi pribadi terbesar. Itu adalah kabar teragung. Berikutnya mengenai karunia kehidupan melalui Injil. Kita beberapa kali mendengar ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini Petrus berkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi. Di dalam 1 Petrus 2 ayat ini kita juga seperti ini. Terpilih. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Imamat yang rajani.
kita mewakili Allah untuk menceritakan Kristus kepada orang, untuk memberitakan kabar baik. Dengan Allah sendiri. Kita sudah menjadi anak Allah sejak kita menerima Kristus. Ayatnya kan tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini semua karunia kehidupan melalui Injil. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang gaib. Supaya kita memberitakan itu perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang gaib. Yang dulu kita mati secara rohani, sekarang kita hidup secara rohani. Yang dulu kita tidak punya hubungan, tidak punya persekutuan dengan Allah, sekarang kita punya persekutuan dengan Allah. Karena karyanya pekerjaan Tuhan, maka kita sudah lahir baru. Dia memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang gaib. Itu sebabnya kita perlu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita perlu menyampaikan kabar baik. Dan yang berikutnya mengenai apa yang harus dilakukan hari ini. Kisah 6 ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ini cerita mengenai Stefanus. Di kisah para rasul pasal 6 ini, waktu itu murid semakin banyak sehingga para rasul berkumpul meminta mereka menunjuk orang yang penuh hikmat, penuh roh. Dan salah satu di antaranya adalah Stefanus. Dan ketika orang-orang bersoal jawab dengan Stefanus, ini yang mereka katakan. Mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu kuasa dan keilahiannya sama dengan Allah. Itu sebabnya marilah kita mengambil prakarsa, menceritakan Kristus kepada orang lain dalam kuasa Roh Kudus. Kita mengambil prakarsa, menceritakan Kristus kepada orang lain. Kisah Rasul 8 ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah ini kelanjutannya, karena Saulus ingin membinasakan jemaat yang dari Yerusalem, maka mereka menjelajah seluruh negeri, mereka tersebar sambil memberitakan Injil. Prioritas mereka menyebar karena akan dibinasakan oleh Saulus. Prioritas mereka menyebar, jadi mereka menyebar sambil memberitakan Injil, tapi prioritasnya menyebar. Oleh sebab itu kita yang juga berasal dari berbagai wilayah di Jabodetabek, ada yang Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, ada Bekasi, Tangerang. Kalau kita prioritasnya memberitakan Injil, itu sebabnya mari kita memberitakan Injil sambil menyebar ke wilayah Jabodetabek dan seterusnya. Kisah para Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah ini karena orang-orang yang menerima perkataan ini diberitahu, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan Kristus. Setelah dia mendengar khotbah itu, maka orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Marilah kita menyampaikan perkataan-perkataan yang sudah kita siapkan, sehingga jumlah orang yang menerima Kristus
menjadi semakin banyak. Anggota beberapa pos pelayanan semakin banyak. Semakin banyak orang mengenal Kristus, makin banyak orang lahir baru. Saya berapa kali mengambil kesempatan. Saya senang kalau misalnya saya pergi tidak terlalu jauh sehingga saya menggunakan Grab. Saya senang ada beberapa yang menerima Kristus. Ada yang namanya T. Rudianto. Saya naik Grab dulu dari rumah saya di BSD ke stasiun Rawabuntu. Driver itu setelah saya ceritakan mengenai Kristus, saya ajak terima Kristus, Pak, Bapak kalau doa menerima Kristus, kita berdoa dalam situasi bagaimana Tuhan mendengar. Bapak nggak usah parkir, Bapak bisa sambil nyetir, saya tuntun berdoa. Mau nggak Pak? Wah, mau sekali Pak. Menurut saya semua orang kalau mendengar berita baik ini, mereka semua akan terima Kristus. Wah, menyenangkan. Kemudian dia berdoa menerima Kristus. Tapi juga ada orang Kristen. Atau anggota gereja mana? Gereja ini. Setelah saya cerita mengenai Kristus, saya ajak terima Kristus, dia bilang, wah jangan sekarang Pak, terima kasih Pak. Dia bilang begitu. Oh kenapa Pak? Saya mau belajar dulu, saya pelajari dulu. Oh, saya tidak bisa mengerasa karena orang yang lahir kembali itu kreasi Tuhan, pekerjaan Tuhan. Filipi 2 ayat 13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Ya, saya beritakan saja, kemudian saya berikan buku 4 tubuh rohani. Ini Bapak bisa baca, hanya 10-15 menit. Kalau Bapak mau belajar, ikutin apa yang ada di. Nah, jadi kapan dia terima Kristus, itu waktunya tidak hari itu. Nah, itu mengenai menceritakan Kristus. Nah, berikutnya ada juga merindukan firman Allah. 1 Petrus 2 ayat 1-3. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, merindukan firman Tuhan. Jadi buang semua hal yang keduniawian, tetapi kita jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang ingin, yang rindu, yang mau, yang murni, dan yang rohani. Jadi juga dengan yang rohani kita selalu ingin mau dan rindu dengan firman Tuhan, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah, setelah itu supaya kita bertumbuh. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, supaya kita bertumbuh. Kita bertumbuh, terus ingin rindu mau firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, kita bukan hidup dari hal jasmani saja, makanan, harta, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian
mabuk oleh firman Allah. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, maka kita perlu rindu, ingin mau yang rohani juga, firman Tuhan, sehingga kita bertumbuh. Kita perlu introspeksi. Sudahkah kita mengalami sendiri, merasakan sendiri, menikmati, mengakui melalui Injil, memikirkannya bahwa Tuhan itu sungguh baik? Sudahkah kita mengalami, kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita? Kita menikmati, mengakui melalui Injil, memikirkannya bahwa Tuhan itu sungguh baik. Apakah kita sudah memikirkannya bahwa kita sudah mempunyai anugerah keselamatan hidup yang kekal, anugerah yang begitu besar? Tuhan itu sungguh baik. Sudahkah kita pikirkan bahwa bagi setiap orang yang Tuhan berikan, itu pasti lebih besar dari jumlah apa yang kita berikan kepada manusia dan kepada Tuhan. Dan kita perlu dengan berani dan serius dalam kuasa Roh Kudus memberitakan kasih-Nya yang sudah membuat kita lahir baru. Kita perlu dengan berani dan serius dalam kuasa Roh Kudus. Murid Yesus itu tadinya orang yang penakut, pengecut. Mereka bersembunyi ketika melihat Yesus tergantung di kayu salib. Tapi setelah pencurahan Roh Kudus, setelah mereka dipimpin dikuasai oleh Roh Kudus, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Baiklah kita memberitakan Injil, mengambil prakarsa, menceritakan Kristus kepada orang lain, dalam kuasa Roh Kudus, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. So I scream